pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Kebijakan kontroversi Deddy Mulyadi, pukulan telak bagi kepala daerah lain. Yang satu menyayangi, yang lain memerangi. Di saat Pati terbakar oleh amarah rakyat, situasi berbeda 180 derajat justru datang dari Jawa Barat. Gubernur Deddy Mulyadi mengeluarkan himbauan menyejukkan, pembebasan tunggakan pajak perorangan dari tahun 2024 ke belakang. Artinya, rakyat Jawa Barat yang menunggak pajak bertahun-tahun tidak perlu lagi dihantui beban masa lalu. Mereka cukup membayar pajak mulai tahun 2025 ke depan. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah berani sekaligus populis. Konsepnya sederhana. Rakyat diberi kesempatan bernapas, pemerintah tetap dapat pemasukan dari pajak berjalan, dan kepercayaan publik terhadap negara kembali meningkat. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa nunggu yang bayar nunggak tidak akan pernah ada? Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Perbandingan ini menjadi bahan olok-olok di media sosial. Meme bertebaran, menampilkan gambar Deddy Mulyadi dengan teks, menghapus pajak lama. Disandingkan dengan foto Sudewo bertuliskan, menambah pajak 250%. Kalau di Jawa Barat rakyat disayang, di Pati rakyat diperas, tulis salah satu netizen. Gelombang desakan pemakzulan kian tak terbendung. Pembentukan pansus hak angket di DPRD menjadi titik balik. Anggota dewan yang semula ragu kini berani bersuara lantang. Ini bukan sekadar kebijakan salah. Ini kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sudewo telah kehilangan legitimasi. Pemakzulan bukan lagi wacana, tapi kebutuhan, ujar seorang anggota DPRD dari fraksi oposisi. Bahkan beberapa tokoh masyarakat menegaskan, jika DPRD tidak menuntaskan proses ini, maka rakyat siap melakukan aksi lebih besar lagi, bahkan ke tingkat provinsi. Kalau DPRD tidak serius, kami akan long march ke Semarang, bahkan ke Jakarta. Jangan main-main dengan penderitaan rakyat, tegas salah satu orator. Kasus Pati ini menunjukkan wajah nyata konflik antara kebijakan fiskal daerah dengan daya tahan ekonomi rakyat. Bupati Sudewo berdalih kenaikan pajak diperlukan untuk menambah pendapatan asli daerah, PED. Namun, logika itu runtuh ketika rakyat tidak sanggup membayar. Ekonom menilai langkah Sudewo sebagai shortcut berbahaya. Alih-alih menambah PED, kebijakan ini justru menurunkan kepercayaan publik, memicu perlawanan, bahkan berujung krisis politik. Sebaliknya, langkah Deddy Mulyadi di Jawa Barat menunjukkan pendekatan berbeda. Dengan menghapus beban masa lalu, ia membangun kembali kepatuhan rakyat secara sukarela. Alih-alih memaksa, ia merangkul. Hari ini, Jawa Barat dan Pati seolah menjadi panggung besar dua model kepemimpinan. Di Pati, rakyat turun ke jalan, polisi babak belur, DPRD bergerak ke arah pemakzulan. Di Jawa Barat, rakyat tersenyum lega karena diberi harapan baru lewat pembebasan tunggakan pajak. Sejarah akan mencatat, pemimpin yang memaksa rakyat dengan pajak mencekik akan digulingkan oleh gelombang protes. Sementara pemimpin yang menghapus beban rakyat akan dikenang sebagai sosok yang hadir di saat rakyat membutuhkan. Pertanyaan kini hanya tinggal satu. Apakah DPRD Pati benar-benar berani memaksulkan Sudewo, atau justru rakyat lagi-lagi harus turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar? Gelombang amarah rakyat Pati akhirnya pecah menjadi aksi massa terbesar dalam sejarah kabupaten ini.
ribuan warga dari berbagai desa tumpah ruah di alun-alun kota, berbondong-bondong menuju kantor DPRD Pati. Mereka menuntut hanya satu hal, Bupati Sudewo harus mundur. Pemicu utama ledakan kemarahan ini adalah kebijakan kontroversial Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250%. Kenaikan yang dinilai brutal ini langsung menghantam perekonomian warga kecil, petani, pedagang pasar, hingga pemilik rumah sederhana. Suasana Pati yang biasanya tenang berubah mencekam. Jalan protokol dipenuhi lautan massa dengan spanduk bertuliskan, "Tolak pajak mencekik, Sudewo bebani rakyat," hingga pemakzulan harga mati. Suara genderang, tiupan peluit, dan orasi berapi-api mengguncang pusat kota. DPRD Pati terpaksa bergerak, pansus hak angket dibentuk. Tekanan massa yang terus membesar membuat DPRD Pati tidak punya pilihan lain. Dalam rapat paripurna mendesak, mayoritas fraksi akhirnya menyetujui pembentukan panitia khusus, pansus, hak angket pemakzulan Bupati Sudewo. Ketua DPRD Pati, dengan suara lantang di hadapan ribuan warga yang mengepung gedung Dewan, menyatakan, demi mendengar jeritan rakyat, DPRD menyepakati dibentuknya pansus hak angket. Kami akan mengusut kebijakan kenaikan pajak 250% yang jelas-jelas menimbulkan penderitaan luar biasa. Jika terbukti menyalahgunakan kewenangan, Bupati harus dimakzulkan. Sorak-sorai massa pecah. Teriakan, hidup rakyat. Sudewo mundur. Menggema hingga malam. Bentrok dan polisi babak belur. Meski mayoritas aksi berlangsung damai, gesekan dengan aparat tak bisa dihindari. Di hari ketiga, ribuan massa mencoba memblokade jalan menuju rumah dinas Bupati. Polisi yang berjaga mencoba membubarkan, namun kalah jumlah. Bentrok pun pecah. Sejumlah polisi terlihat babak belur dihajar massa yang emosi. Video rekaman bentrokan itu viral di media sosial, memperlihatkan aparat kewalahan menghadapi gelombang amarah rakyat. Tagar Sudewo mundur dan Pati melawan langsung menduduki trending topik nasional.